akal berarti apa lagi itu maha kelukna akal yang penting mah akal ya. Setuju semua orang tahu akal, yakin adanya akal, yakin. Gimana cara membuktikan akal adanya akal? Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi cara memperoleh ilmu bisa dapat ilmu. Bapak bisa dapat ilmu dengan cara apa? Dengan penggunaan akal. Gimana caranya? Kalau akan bahas caranya, orang bahas lah masalah akal. Ulah nebikeun ka nyaho ngaran teh nyaho rupa. Ya, orang bahas akal, fungsina akal heula, orang bedah heula. Apa itu akal? Cik. Ya, akal itu ada dua makna, nanti kita akan bahas. Ada mana akal jasmani, ada mana akal rohani. Nah, apa itu akal? Sebelum membahas akal, nah ada pertanyaan sederhana. Siapa yang merasa menjadi orang miskin? Kenhela akal, tau ka diguar oleh hese heula. Siapa yang orang miskin? Cung. Merasa miskin. Rasa miskin. Ada lagi? Ada lagi nggak yang miskin? Hati-hati dicatat sama Allah. Miskin hati. Ya. Banyak orang saya nggak punya apa-apa, orang miskin. Makanya dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam datang orang miskin. Ya Nabi Allah Musa, tolong tunjukkan gimana caranya saya ingin menjadi orang yang berkecukupan, orang kaya. Nabi Musa ngawalar, lamun anjeun hayang kaya gampang jeung sederhana. Gimana caranya ya Nabi Allah Musa? Anjeun kudu banyak bersyukur. Hanya eta nya cukup bersyukur, anjeun pasti kaya. Kumaha jawabanna orang miskin? Boro-boro bersyukur orang teu bogana naon. Kan kitu jawabanna lagi. Aya pakaian keur kaluhur eueuh keur kahandap. Aya keur kahandap eueuh keur kaluhur. Rek syukur kumaha cek nu miskin. Teu aya deui cek Nabi Musa. Nyelemes balik ta orang miskin. Datang deui hiji waktu eta mah orang kaya. Ya Nabi Allah, kumaha carana kuring teh hayang jadi orang miskin? Ari tadi mah orang miskin hayang jadi kaya, ieu mah orang kaya hayang jadi orang miskin. Kumaha cek Nabi Musa? Gampang, lamun anjeun hayang miskin tinggalkeun syukur ka Allah. Kumaha jawaban orang kaya? Ya Nabi Allah Musa, boro-boro ninggalkeun syukur ka Allah. Moal keur kuring mah. Nah, Allah memberikan mata, dengan mata bisa menikmati kehidupan, bisa melihat indahnya kehidupan. Dengan telinga bisa mendengar, nikmat dengan adanya pendengaran. Akhirnya nu miskin tambah miskin karena tinggal syukur, nu kaya tambah kaya karena bersyukur. Nah, kuhal nasak itu pahami ibu tanya nikmat Allah teh. Lamun kudu dijabarkeun. Kiri bados ngarujuk karena salah satu tafsir ya. Ya, nikmat Allah itu secara garis besarnya terbagi dua. Hiji aya nikmat nu bersifat duniawiyah. Nikmat Allah dikirimkeun ka manusia waktu di dunia. Kedua, nikmat Allah bersifat ukhrawiyah. Nikmat Allah anu bakal diberikan ke di akhirat. Nikmat Allah anu diberikan di dunia terbagi dua. Nu kahiji aya nikmat Allah duniawiyah wahdiyah namanya. Nikmat Allah diberikan di dunia tanpa usaha manusia. Namanya nikmatun duniyawiyatun wahdiyatun namanya. Nikmat Allah digubrakeun ka manusia tanpa ikhtiar manusia. Tementage manusia ku Allah diberi ta eta nikmat dunia wahdiyah namanya.
teu kudu usaha manusia, dibere ku Allah. Contohna naon? Nikmat dunia anu langsung diberi ku Allah di alam dunia teh terbagi dua. Kaiji ada yang bersifat rohani, dekat tingali. Nu kadua bersifat jasmani, eta mah katingali. Nikmat Allah nu diberikan ku Allah ka manusia di alam dunia tanpa usaha manusia bersifat rohani, diantaranya adalah ruh. Sok ibu pernah minta ruh ke Allah? Minta ge ibu diberi ku Allah ruh, dihidupkeun tah. Nah ari ruh nikmat sangat nikmat. Mana buktinya? Saeutik jelema ongkang-ongkangan hayang mempertahankan ruh dalam tubuhna, lebih baik sawah ngagelenceng, lebih baik rumah digadegeun keur naon? Ngabelaan ruh supaya nempel dina jasad. Naon sababna? Sabab ruh eueuh jualanana sugan kasih bang aya ruh teu. Si abang ge bingung. Rumpat tak golodo ke Jakarta, bang aya ruh teu, boro-boro. Mahal ruh itu. Kedua apa? Akal. Akal itu nikmat dari Allah, langsung Allah berikan akal kepada manusia tanpa ikhtiar manusia. Diberikan ku Allah langsung bersifat rohani. Itu akal. Ya, keun lain bahas kayak bab khususna ieu mah keur ngantarkeun akal we heula. Tah jadi akal teh termasuk nikmat dari Allah. Ibu lamun hayang nyaho nikmatna akal, lamun ibu hayang apal berapa harganya akal, kita coba bahas ke bawahnya ya. Ini masih bicara akal. Kuhalna sakitu nikmat Allah teh banyak, ada yang langsung diberikan tanpa ikhtiar manusia, ada yang diberikan tetapi perlu ikhtiar manusia. Makanya disebut duniawiyah, nikmatun duniyawiyatun kasbiyatun. Nikmat Allah di dunia tapi kudu diikhtiari. Aya kasabna, aya usahanya. Terbagi dua, ada yang bersifat rohani, ada yang bersifat jasmani. Iman Allah berikan langsung tanpa ikhtiar manusia, tapi memperkuat iman perlu ikhtiar manusia. Akal nikmat langsung Allah diberikan langsung, mempertahankan fungsi akal perlu ikhtiar manusia. Pemberian akalnya bersifat wahdiyah, tapi jaga akal bersifat kasbiyah, dijaga. Ya, Allah berikan jasad langsung, Allah berikan wahdiyah jasmani, pemberian langsung tapi bersifat jasmani, tapi menjaga kesehatan tubuh itu bersifat ikhtiari, harus dijaga, ada ikhtiarnya. Banyak nikmat Allah itu, sehingga menurut Imam As-Sawi nikmat Allah lamun dihitung satu demi satu la tuhsa bi kibari afrodiha, moal kahitung, maka Allah menegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun setiama anjeun ngitung-ngitung nikmati Allah moal kahitung, dihitung ti awal sampai akhir, ti A nambikeun ka Z, moal kahitung pisan. Sekali lagi, oleh karena itu akal termasuk nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Cara mensyukuri akal adalah dengan cara nanti ya, yaitu dengan mempelajari ilmu. Mensyukuri akal itu ya. Baik, ini bersyukur. Kenapa harus bersyukur? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum nikmati bil tauhid wa ta'ah lazidannakum. Lamun setiama anjeun bersyukur karena nikmat ke Allah dengan bekal tauhid, dengan dasar tauhid dipakai taat kepada Allah, lazidannakum, Allah tambahkan nikmatnya. Allah berikan akal, maka akal digunakan ke taat ke Allah, maka Allah tambahkan nikmat akalnya. Wala in kafartum ajahadtum nikmata bil kufri wal maksiyah, lamun setiama anjeun ayeuna bedegong enggak mau mensyukuri nikmat Allah, maka la'adzibannakum, Allah akan memberikan sanksi azab ya. Artinya apa? Tidak memberikan manfaat apapun fungsi-fungsi akal tersebut. Nah, oleh karena itu Imam Syahid Sabiq mengatakan walihada ana asyku dafian lil balai wa manil adabi. Ya, kedudukan syukur kepada Allah itu prinsipnya adalah menolak bala, mencegah datangnya azab.
Ya, jadi bersyukuri nikmat Allah sekecil apapun, prinsipnya syukur itu adalah menolak bala, mencegah datangnya azab. Makanya harus bersyukur kita kepada Allah. Ya, la in syakartum bi ta'ah la zidannakum bi thawab. Lamun manusia bersyukur atas nikmat Allah dengan penuh ketaatan, penuh dengan kesadaran tauhid, maka Allah akan menambahkan bertambah-tambah fit thawabi dalam masalah pahalanya. Baik, Bapak Ibu, kembali ke akal tadi. Coba renungkan. Bagian kiri kondisi akal yang terganggu disebut abnormal. Fungsi akalnya terganggu. Ya, fungsi akal terganggu. Sebelah kanan secara umum akalnya masih berfungsi. Apa perbedaannya? Coba lihat. Pertama, dalam berpakaian. Karena hilang fungsi akalnya UKR. Lamun gegemolan kuno bermanfaatnya masih mendingan, untung bawa buah duren, untung buah durian, ungun bawa bongsang masih mendingan. Ayo dibawa naon coba can para rubuh. Lamun kereseknya isilah bongsang, alhamdulillah. Tapi coba lamun dibuka orang menuju jalan-jalan, ya di jalan coba aja buka gumal gemol bawa naon, wallahu a'lam bishawab. Ya, menggambarkan dari aspek penampilan, menggambarkan orang yang berfungsi akalnya dan orang yang tidak berfungsi akalnya bisa terlihat. Cara makannya, coba orang yang abnormal, yang penting ketika sudah tumbuh rasa lapar cari makan, naon bae nu aya pasti dimakan. Rek nasi anu geus 3 hari, rek nasi anu geus 4 hari, rek nasi anu dibere misalkan non gitu masih bagus, atau nasi anu aya di tong sampah dimakan. Tapi anu normal boro-boro hayangnya. Ya. Lihat, perbedakan, bandingkan orang yang hilang potensi akalnya dengan orang yang masih normal potensi akalnya dalam berpenampilan, dalam kebersihan. Dipastikan orang yang nggak normal itu seminggu 2 minggu wallahu alam belum pernah mandi. Coba ibu deketan orang seperti itu, baik itu, wallahu a'lam. Dan kudu meuli parfum maneh nama, ya, wanginya luar biasa, kalah parfum marbot mah, ya, pakai jam genap jam 7 geus hilang wanginya, tapi nu ieu mah awet 1 kilometer masih aya aromana teh, hilang ku akalna, ya. Coba dalami lagi ibu, kalau terkondisinya otak itu bermasalah, gangguan otak. Misalkan akal tadi bermasalah, jangankan fungsi akal ruhani tadi, otak dalam bentuk otak. Biaya berapa biaya operasinya Bu? Kisaran operasi ini bahwa menunjukkan tadi bicara siapa yang merasa miskin. Coba ibu, kalau diganggu ku Allah akal orang, ya, dikosletkeun ku Allah akal, terjadilah benturan. Lamun tiada masuk rumah sakit, biayanya berkisar antara 100 sampai 300 juta. Biaya rumah sakit inap 20 sampai 100 juta. Biaya operasi 50 sampai 100 juta. Obat-obatan 10 sampai 50 juta. Rehabilitasi pasca operasi datang mondar-mandir ke dokter kurang lebih 5 sampai 20 juta. Total kurang lebih sampai 300 juta. Nah, ibu tidak masuk rumah sakit ini berarti ibu punya kekayaan berupa akal. Ratusan juta, Bu. Ratusan juta. Makanya coba renungkan, setiap Allah berikan nikmat, coba renungkan. Jadi entong melototin uang wae Bu. Lihat tuh akal itu ternyata. Tadi lamun hilang akal. Nah, lamun tema sakit akalnya coba cedera. Apa yang terjadi kalau cedera otak? Ibu kalau terjadi cedera otak, ada cedera yang namanya traumatik, istilah ini istilah sainsnya, istilah akademik ya. Istilah ilmu sekolahnya begitu. Misalkan kecelakaan, misalkan jatuh, atau cedera non traumatik istilahnya. Seperti apa? Adanya stroke, adanya meningitis, adanya kejang, adanya tumor otak, berapa miliar tuh kalau mau diganti. Coba renungkan, itu nikmat dari Allah. Nah, penyakit yang lainnya apa? Ada yang disebut dengan demensia, itu penyakit berkaitan dengan otak. Bagaimana kalau misalkan manusia mengalami gagal fungsi otak, diantaranya demensia?
penurunan memori, kehilangan memori, hilang ingatan Bu. Teu apal ieu saha itu saha. Ya. Bayangkan ada satu kasus orang kiai tepira asal muasal lama, begitu naik angkot ngejeduk tak ieu nanti kemana? Karena ujung pantok hilang kesadaran Bu. Seminggu masuk rumah sakit. Itu hafalnya rontok. Tong boroning hafal Quran Al-Baqarah, Al-Fatihah pun lupa. Hilang sama sekali. Bicara enggak bisa, hilang ingatan. Quran nus hafal oke hilang. Nikmatnya akal. Ya. Hilang ke suami, poho itu teh saha. Poho ke istri. Lamun suami ningali istri poho duit, alhamdulillah suami. Ya, benar teh boleh. Atau minta belanja, poho ingatan nama. Alhamdulillah benar suami. Atau bonus dihilangkan akal, dihilangkan ingatan nata. Ada Alzheimer, ya, kemudian ada Parkinson, ada epilepsi, ya, kehilangan kesadaran itu, dikit-dikit pingsan dan seterusnya itu. Yang tidak kalah pentingnya juga ada gangguan mental. Lamun gangguan mental ya tadi gambaran anak makan naon wae, ya, teboga ka era, bubulucun teboga ka era, antung-antungan teboga ka era, gimana hilang? Coba ibu, lamun kita berpikir, baru sengaja kadang-kadang keluar, cari di jalan, begitu ada orang seperti ini saya tatap. Gak lama, misalkan 3 menit atau 5 menit. Kernaon, numbuhkeun rasa nikmatnya akal. Supaya naon, supaya syukur. Loh, lamun setia makuring seperti itu dicabut ku Allah nikmat akal, moal jauh beda seperti itu jadi tontonan. Lamun tadi baju 3 juta masih laku Bu. 5 juta masih, coba sapi sampai 300 juta masih laku. Coba kalau ada orang bubulucun eksaha anu ngajual jika itu tuh ke pasar Bogor cari mau aya hargaan manusia mah eleh kumbe hargana lamun terjadi apa? Hilangnya akal. Nah hal masa itu apa sebenarnya akal itu? Sekali lagi, nah ini baru masuk ke makna akal. Jadi akal itu ada pengertian akal secara jasmani, nah ini otak. Lamun bahasa ilmiahnya disebut otak akal itu. Mun jasmani, maknanya jasmani. Lamun bahasa Arab disebutnya ad-dimag. Ya. Nah, lamun tema dalam pengertian pertama akal jasmani maknanya otak atau maknanya ad-dimag terbagi menjadi 3. Ini fungsinya Bu. Jadi dalam kepala itu, di setiap kepala manusia itu terdiri ada otak. Itu miliaran sel. Bukan ratusan sel, miliaran sel. Naon fungsinya? Fungsinya pusat perintah. Urang hayang makan, urang hayang minum, urang hayang berjalan sampai ke pernapasan diatur ke otak. Ibu hayang ka dieu, ibu hayang ka ditu, ibu bisa jalan, ibu bisa mendengar, ibu bisa melihat, itu diperintah ke otak. Makanya tadi lamun otaknya gagal fungsi, maka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan terjadi hilang ingatan. Nah, di dalam otak itu ada 3 ya. Ada yang disebut dengan otak besar, otak kecil, sama batang otak. Terbagi 3 Bu di otak besar, otak kecil, batang otak. Otak besar fungsinya naon? Mengatur gerakan. Jadi digerak itu diatur. Ya, orang bisa gerak tangan ini diatur sama otak. Ya. Kemudian penglihatan, pendengaran, itu dan seterusnya ya. Nah, cuman yang uniknya otak besar mengendalikan tubuh bagian kiri, otak sebelah kiri ngatur bagian kanan. Makanya lamun stroke tong aneh, istilah dokter itu lamun stroke bagian sebelah kanan pasti bermasalah otak bagian kiri. Tapi lamun stroke bagian kiri berarti ada masalah di bagian kanan. Bila mana misalkan ayah stroke setelah dicek otaknya, setelah dicek syarat-syaratnya tidak bermasalah, pasti itu ada gangguan lain. Pribados pernah menghadapi situasi itu. Separuh nggak bisa bergerak, tangannya, kakinya. Menurut dokter ini aneh. Mestinya tidak bergerak sebelah kanan, ada masalah sebelah kiri. Ini tidak ada menunjukkan secara medis masalah di sebelah kiri.
maka keputusannya pasti ada masalah lain. Disebut apa? Disebut adalah non medis. Ujung-ujungnya siapa? Ujung-ujungnya orang yang bersangkutan diganggu oleh jin. Jadi bisa jin menggunakan kemampuan jin untuk merusak tubuh manusia, mengganggu alat fisik manusia. Bisa menghilangkan mata, fungsi mata, bisa menghilangkan fungsi organ tubuh. Makanya disunahkan kalau mau tidur baca apa? Baca dzikir supaya apa? Tidak diganggu oleh syaitan dari golongan jin. Nah ini lewat, ini fungsi ya keilmuan, memang ini merangkak di akademik ya, di kampus, ini batang otak. Itu yang pertama, intinya bagian fisik, akal. Nah dari kajian ini antara orang yang waras dengan orang yang tidak waras masih sama nggak otaknya? Coba kalau dipikir. Sama. Coba orang gila dibedah kepalanya, ada nggak otaknya? Ada. Orang sehat dibedah kepalanya, ada otaknya? Ada. Berarti yang membedakan apa? Bukan pengertian fisik, tapi pengertian rohani. Makanya ada dalam Al-Quran itu, dalam itu pengertian kedua ada yang disebut dengan akar rohani, beri sifat nur, ya tadi fungsi-fungsi otak tadi. Nah, menurut para ulama, ya akal itu secara fungsi itu Ma'anziyad misalkan mengatakan yang disebut dengan akal itu adalah al-imsak, menahan, al-ribat, ikatan, al-hajar, menahan, an-nahyu, melarang, al-man'u, mencegah. Jadi dari pendekatan mana ini, orang yang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya, sehingga yang ada adalah dia mampu mengeluarkan eksistensi keaslian manusianya itu. Jadi siapapun orang yang berakal, ketika mereka menahan, mengikat nafsunya, semakin manusia itu mengumbar hawa nafsunya, semakin menunjukkan tidak berfungsinya akal. Karena fungsi akal itu salah satunya adalah mengikat nafsu, menahan nafsu supaya tidak istilahnya tidak bisa mengikutinya, seperti hawa nafsu itu. Nah itu yang pertama ya. Jadi siapapun orang yang berakal pada dasarnya adalah mereka yang mampu menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, akal juga bermakna adalah satu potensi dalam jiwa manusia untuk memperoleh ilmu, memperoleh informasi, baik melalui pandangan tadi, semakin banyak yang dilihat, direkam tuh di otak. Ibu melihat, seperti melihat ini, rekam di otak. Contoh kialah, pada saat Idul Adha, ibu masih ingat enggak? Bapak masih ingat enggak? Siapa yang terlibat waktu pemotongan kambing? Siapa yang terlibat waktu ngerecah daging kambing? Siapa yang terlibat waktu masak? Terbayang nggak Bu? Itu namanya potensi apa? Akal merekam pada saat itu. Akal melihat melalui pandangan mata, dilihat, didengar. Oh masih terngiang-ngiang. Dulu si A ngomong ini, dulu si B pesan ini, dulu saya melihat ini. Nah itu disimpan di otak yang disebut dengan short term memory dalam bahasa ininya itu, disimpan di memori pendek. Puluhan tahun ternyata masih ingat. Itu berarti informasi yang ibu lihat, informasi yang bapak dengar, itu tersimpan puluhan tahun, maka disebut materi itu, ilmu itu tersimpan, disebut dalam ikatan akal yang disebut dengan long term memory namanya itu, di memori panjang. Ya. Itu istilahnya itu. Makanya akal ini berfungsi menerima informasi melalui pendengaran, akal ini menerima informasi melalui penglihatan. Semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang didengar, tersimpan di memori akal ini. Makanya mahal akal itu. Nah, karena akal itu berfungsi menerima informasi dan menyimpan informasi berupa ilmu pengetahuan, maka akal itu harus dijaga. Akal itu harus dirawat, akal itu harus dikembangkan karena menjadi salah satu alat yang bisa dipakai untuk menerima ilmu pengetahuan, menerima informasi. Itu akal.
Kalau dalam bahasa agamanya, ya ini Allah menurunkan Islam, Allah menurunkan ajaran Islam itu diantaranya untuk menjaga 5 hal. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima, hifdzul nasal, yaitu menjaga keturunan. Jadi Islam ini diturunkan dalam rangka menjaga agama umat, dalam rangka menjaga jiwa umat, dalam rangka menjaga akal umat, dalam rangka menjaga harta umat, dalam rangka menjaga keturunan umat. Itu Islam itu. Nah, jadi kalau kita paham ajaran Islam, oh ternyata Islam itu Allah turunkan karena menjaga harta. Aturan-aturan Allah berkaitan dengan harta, maka pertama larangan mencuri. Kedua, hukuman bagi pencuri. Terhadap jiwa, larang membunuh. Yang kedua, hukuman bagi orang yang membunuh. Ketiga, akal. Allah berikan akal. Larangan meminum, memakan sesuatu yang menghilangkan akal. Yang kedua, hukuman bagi orang yang menghilangkan akal dengan cara minum khamar, misalkan begitu. Nah, oleh karena itu maka harus jaga akal itu. Contoh dengan khamar ya, yang merusak akal. Di dalam Al-Quran Allah sudah terangkan itu bahwa khamar itu dilarang. Kenapa? Karena di situ tidak ada manfaatnya. Kalau ada mungkin wallahu a'lam lah. Tapi secara umum ithmun kabir. Minum khamar itu termasuk dosa yang besar ya. Di dalam ayat yang lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton. Minum khamar itu ya minum khamar, terus mengusi nasib, ya kemudian berjudi, itu termasuk rijsum min amali syaiton, najis, larangan, termasuk min amali syaiton, amalan syaitan. Minum khamar itu yang menyebabkan hilangnya akal, termasuk perbuatan syaitan. Masih mendingan kalau Al-Quran menyatakan rijsum min amalil umbi, masih mendingan. Ini syaitan. Ya, makanya harus dijauhi ya. Fajtanibu, kata Allah, fajtanibu, jauhilah, jangan sekali nyoba-nyoba minum khamar ini. Nah, saking pentingnya akal, orang yang mabuk dilarang oleh Allah sholat. Allah menerima sholatnya jelema anu keur mabuk. Saking pentingnya akal. Jadi sholat itu, ibadah haji itu, puasa itu wajib dilakukan ke jelema anu waras akalnya. Makanya ada syarat. Syaratnya beramal soleh itu adalah berakal di samping Islam gitu. Nah, kalau orang yang mabuk mah tidak boleh termasuk sholat. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Saking pentingnya ngejaga akal, siapapun yang merusak akal dengan cara minum khamar, wayahnya siap-siap kena sanksi. Apa sanksinya orang yang merusak akal itu? Lam tuqbal sholatu arba'ina lailah. Mual diterima sholatnya 40 malam, yang 40 hari. Bahkan lamun setiap eta jelema anu minum khamar teu kaburu tobat langsung meninggal, maka keku Allah eta jelema diberi minuman. Dari mana minumannya? Dari sungai Al-Khabar. Apa itu sungai Al-Khabar? Sungai Al-Khabar itu adalah minuman yang merupakan nanahnya penghuni neraka. Jadi nanahnya penghuni neraka dibikin ke jelema anu mabok. Lamun teu kaburu tobat ya, makanya hati-hati. Kenapa dilarang khamar? Mabuk, al-khamru ummul khaba'is. Karena khamar itu menjadi apa? Menjadi induknya keburukan. Dulu ada seorang ulama besar ya di zaman Israel. Di Bani Israel itu ada ulama besar namanya Bar Seso. Jadi Bar Seso itu ratusan tahun ahli ibadah, puluhan ribu penganutnya atau muridnya. Suatu ketika ada datang setan menjelma seperti muridnya. Nah, eta setan teh menjelma muridnya luar biasa ibadahnya di hadapan Bar Seso. Sampai-sampai Bar Seso ulama besar itu ketarik. Hei, anjeun kunaon salat teh meuni lama-lama teuing, kuring 1000, anjeun mah 2000. Kuring baca Quran sajud, anjeun mah 2 juz dan seterusnya. Kumaha rahasiana eta? Gampang rahasia nama. Lamun anjeun hayang ibadah seperti kaula, kudu diawali dengan berbuat dosa. Kami teh banyak dosa, menyesal. Makanya ibadah teh luar biasa. Jadi gitu ya, iya. Tawaran pertama di tawaran zina, gak mungkin harus berzina tuh era di jamaah.
ditawaran ngebunuh komo deh itu lamun setiap masyarakat apal orang ngebunuh misalkan ya coba ambil lah yang nama aku minum khamr tong loba teuing sagelas leutik lah misalkan begitu ngasaan hunggul pak kiai ngasaan hunggul engke tobat deui jika itu bener teh setan ngawarahna teh nya ingat ini ulama besar Bu. Nah ternyata si ulama eta nyobaan tapi nyarina itu diduga ke kawarung jauh gitu jauh di masyarakat daerah teh jamaah bisa ketinggali ketemulah warung di pojok jauh nang di sana gitu kan kebeneran anu jualan teh awewe gitu oke pakaian anu can beres teh di kaputna teh geningan cerita singkat nama minum kasih ulama eta teh ari geus minum teh liang kan tadi pengaruh mabuk teh kan hilang ingatanna hilang akalna hilang kesadarannya hilang rasa maluna udah digawe setan udah jadi setan beneran akhirnya makan nah lamun geus hilang sagala-galana ningali awewe akhirnya berzinahlah dengan penjual ininya khomernya mirasna katingali ku suami kemudian si eta rek dibawa lamun bahasa orang mah pedangna gitu dibalikeun ditusukkeun jadi hiji berzina kadua ngabunuh akhirnya jadi si ulama eta teh akhirnya mah pertama tina mabok lalu kemudian berzina dengan tukang penjualnya kemudian juga akhirnya membunuh suaminya dan seterusnya makanya di dalam hadis dikatakan al-khamru humul khaba'ith jadi minuman khamr itu akan menjadi induknya segala keburukan ya. Nah bahkan wajib ditegakkan hukuman bagi peminum khamr itu 40 kali cambukan sampai 80 kali di era Umar dicambuk ya nggak boleh bahkan kalau memang saking parah-parahnya bisa dihukuman mati itu dalam Islam itu. Nah oleh karena itu maka wajah orang peminum khamr di akhirat itu pertama menghitam kedua bola matanya pucat lilanya terjulur hingga ke dadanya dan kedua betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah mengalir darah terus ya. Ini hukuman ke di akhirat ya. Apa dampaknya minum khamr? Satu tadi karena hilang ingatan ngomongkeun ngaco diingat kali itu bakal ngaco gitu. Kedua ya kalau dilihat dari fisiknya nih ini kecanduan khamr ya alkohol lihat dari fisiknya mata berubah menjadi lebih kuning, jantung berdetak lebih cepat, sering muncul keringat berlebihan, menghabiskan waktu, uang bahkan untuk mendapatkan khamr kembali, alkohol, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mabuk, sering menunjukkan tanda-tanda keracunan seperti bicara cadel, ya buruk, masalah berjalan. Nah ini contoh secara fisik ya. Secara psikologis, ya, secara kejiwaan, orang pemabuk itu suasana hatinya akan lebih cepat berubah ya. Gangguan tidur, kemarahan, masalah dengan memorinya akan hilang ingatan, konsentrasi akan hilang, bahkan relatif mudah cemas. Yang paling banyak itu adalah banyak halusinasi. Wah, bayangan-bayangan indah padahal ya hanya bayangan unggul itu. Sosialnya, nah dari aspek sosialnya orang yang suka minum mabuk itu lebih sering menyendiri ya. Dia tidak senang dengan keramaian, meningkatnya kebohongan, banyak berbohong biasanya orang peminum itu. Kemudian janjinya jarang ditepati ya. Bahkan sering berantem dengan teman, dengan keluarga, dengan rekan bahkan ya. Bahkan kemudian perubahan perilaku ya. Nah, ini bahayanya. Jadi sekali lagi, jadi alat yang kedua untuk mendapatkan ilmu itu akal. Akal itu bisa dilihat dari dua pendekatan. Hiji, akal berupa fisik namanya otak. Dalam bahasa Arabnya ad-dimag. Yang kedua, akal rohani. Yang berfungsi akal itu untuk apa? Mengontrol fisik manusia. Mengontrol bicara, mengontrol melihat, mengontrol gerakan tubuh dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi, mengolah informasi. Artinya semakin kuat potensi akalnya ketika masuk informasi ditahan, diolah. Nggak cepat apa? Nggak cepat tersinggung, nggak cepat apa? Nggak cepat menerima informasi, tapi diolah di otak itu. Bener enggak ke? Misalkan ibu dapat kabar di si A, bener enggak, nanya dulu ke si B, nanya dulu ke si C, baru diolah di dia.
hati-hati Bapak Ibu ya, nanti kalau dapat WA, dapat sharean informasi, jangan mudah nge-share ke yang lain. Pastikan dulu ini benar atau enggak, ini bermanfaat atau enggak. Semakin berfungsi akalnya, begitu masuk informasi diolah ke otak itu. Ya, bener enggaknya gitu kan, ditanya ke yang lain dan seterusnya itu. Insya Allah dibakat. Nah nanti ke depan insya Allah kita akan bahas berkaitan bagaimana caranya akal mendapatkan ilmu. Ini baru hanya bagian luar pembahasan tentang masalah akal. Minimal sekedar informasi walaupun nggak paham, nggak apa-apa memang. Ya, paling tidak mengenal dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan ya dalam kajian ini yang merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita pada malam hari ini yang sudah menyampaikan kajian, yaitu Bapak Kiai Dr. Burhan Sarjunullah yang sudah menyampaikan kajian ilmu pada kajian rutin malam Rabu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa